Mungkin Anda pernah melihat seseorang yang begitu percaya diri, namun tidak terlihat sombong, dan Anda bertanya-tanya, bagaimana caranya? Atau mungkin Anda pernah merasa bahwa setiap kali ingin menonjolkan kemampuan atau prestasi, orang langsung menilai Anda sombong, dan itu membuat Anda ragu untuk mengekspresikan diri. Hari ini, kita akan menelusuri prinsip stoikisme dan beberapa strategi nyata yang bisa membantu Anda menampilkan nilai diri secara elegan dan alami. Nilai diri sejati bukan tentang seberapa banyak orang memuji Anda, atau seberapa banyak perhatian yang bisa Anda tarik. Nilai diri adalah tentang siapa Anda ketika tidak ada yang menonton, tentang bagaimana Anda bersikap saat tidak ada yang memuji, dan bagaimana Anda tetap konsisten ketika tantangan datang. Bayangkan seorang pemimpin di tengah krisis, ketika semua orang panik dan berteriak. Pemimpin yang benar-benar bernilai tetap tenang, membuat keputusan dengan kepala dingin, dan bertindak dengan integritas. Tidak ada yang membicarakan tentang betapa hebatnya dia, tetapi tindakan dan sikapnya membuat orang lain menghormatinya secara alami. Inilah inti dari nilai diri yang stoik. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Seringkali kita ingin menonjolkan diri karena takut dianggap tidak cukup. Kita merasa harus membuktikan kehebatan, harus menunjukkan pencapaian, atau harus memamerkan kemampuan. Tapi stoikisme mengingatkan kita bahwa orang yang bijaksana tidak membiarkan opini orang lain menentukan kedamaian batin mereka. Apa yang berada dalam kendali kita adalah karakter, disiplin, dan integritas. Apa yang tidak berada dalam kendali kita adalah bagaimana orang lain melihat kita. Jika kita terus mengejar pengakuan, kita akan selalu kelelahan, karena dunia ini tidak pernah cukup. Tetapi ketika kita fokus pada kualitas diri, tindakan yang konsisten, dan kontribusi nyata, orang akan melihat nilai kita tanpa harus kita tunjukkan dengan kata-kata yang berlebihan. Bayangkan seorang guru yang mengabdikan hidupnya untuk mengajar anak-anak di desa terpencil. Dia tidak pernah menuntut pujian, tidak pernah membicarakan betapa hebatnya dirinya di hadapan orang lain, namun setiap murid yang dia didik tumbuh menjadi orang yang lebih baik, dan orang-orang di desanya menghormatinya tanpa henti. Nilai guru itu bukan diukur dari kata-katanya, melainkan dari dampak yang dia ciptakan. Ini adalah contoh nyata bagaimana nilai diri muncul secara alami, melalui tindakan, bukan pencitraan. Selain tindakan, kerendahan hati memainkan peran yang sangat penting. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau menolak pengakuan, melainkan tentang memahami batasan diri, menghargai kontribusi orang lain, dan tetap terbuka untuk belajar. Bayangkan seorang atlet hebat yang memenangkan medali emas. Dia tidak membicarakan pencapaiannya setiap saat, tetapi ketika dia berbicara, dia memberi inspirasi, dia membagikan pengalaman, dan dia mengakui latihan keras yang membuatnya berhasil. Orang akan menghormatinya karena kombinasi antara prestasi dan sikap rendah hati. Kerendahan hati adalah kekuatan tersembunyi. Orang yang rendah hati akan selalu lebih dihormati daripada mereka yang terus-menerus memamerkan diri. Konsistensi dan keandalan juga menjadi fondasi dari nilai diri. Orang yang konsisten dalam perkataan dan tindakan akan selalu dihormati. Bayangkan seorang teman yang selalu ada ketika Anda membutuhkan, seorang rekan kerja yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, atau seorang pemimpin yang selalu adil dan tegas. Mereka tidak perlu berkata, "Lihat betapa saya hebat," karena konsistensi mereka sudah berbicara sendiri. Inilah kekuatan stoikisme. Integritas dan tindakan nyata jauh lebih berharga daripada pencitraan atau kata-kata kosong. Bahasa tubuh juga memiliki pengaruh yang besar. Banyak orang yang terlihat sombong hanya karena bahasa tubuh mereka salah. Berdiri tegak tapi santai, menatap mata lawan bicara dengan lembut tapi tegas, menggunakan gestur secukupnya, dan bergerak dengan tenang bisa menunjukkan keyakinan diri yang elegan. Bayangkan seseorang masuk ke ruangan, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, orang lain langsung merasa dia sosok yang dihormati. Bahasa tubuh yang stabil, tenang, dan percaya diri mampu menyampaikan nilai diri jauh lebih kuat daripada kata-kata yang berlebihan. Selain itu, kepedulian terhadap orang lain adalah bentuk nilai diri yang jarang disadari. Orang yang sombong cenderung fokus pada diri sendiri,
Sedangkan orang yang bernilai fokus pada kontribusi dan dampak positif bagi orang lain. Bayangkan seorang dokter yang melayani pasien tanpa mengharapkan pujian, seorang teman yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi, atau seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan tim daripada ego pribadi. Ketika kita peduli pada orang lain, nilai diri kita muncul secara alami. Orang merasa nyaman di sekitar kita, menghormati kita, dan melihat kita sebagai sosok yang berkelas. Mengelola ego dan emosi adalah hal lain yang tak kalah penting. Banyak orang terlihat sombong bukan karena mereka hebat, tetapi karena ego mereka tidak terkendali. Mereka merasa harus selalu diakui, selalu didengar, dan selalu terlihat hebat. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan diri dari emosi yang berlebihan. Ketika kita menerima pujian, kita tidak perlu membesar-besarkan prestasi. Ketika menerima kritik, kita tidak perlu tersinggung atau defensif. Kendali atas emosi ini membuat kita tenang, dan orang akan menghormati kita karena melihat ketenangan itu. Orang yang tidak terpengaruh oleh opini sesaat menunjukkan nilai diri yang jauh lebih stabil dan berkelas. Selain itu, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada nilai yang dapat kita berikan, bukan pada apa yang bisa kita terima. Banyak orang terjebak dalam pikiran, bagaimana agar orang melihat saya hebat? Padahal pertanyaan yang benar adalah, bagaimana saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Ketika kita fokus pada kontribusi nyata, nilai diri muncul secara alami. Seorang mentor yang membimbing tanpa mengharapkan ucapan terima kasih, seorang teman yang mendengarkan tanpa memanfaatkan informasi, atau seorang profesional yang bekerja demi hasil tim, bukan demi pujian pribadi, adalah contoh bagaimana kontribusi menciptakan nilai. Orang akan menghormati kita bukan karena kita membicarakan kehebatan diri, tetapi karena mereka bisa merasakan dampak positif dari tindakan kita. Hal lain yang perlu diingat adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sombong sering muncul dari perasaan superioritas atau kebutuhan untuk menonjol. Stoik mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan satu-satunya perbandingan yang relevan adalah diri kita sendiri dengan versi kita sebelumnya. Ketika kita fokus pada pertumbuhan pribadi dan menghargai pencapaian orang lain tanpa merasa terancam, kita terlihat tenang dan percaya diri. Orang yang tidak membandingkan diri dengan orang lain secara alami memiliki aura yang bernilai, karena mereka fokus pada integritas dan kontribusi, bukan pada validasi eksternal. Menunjukkan nilai diri tanpa terkesan sombong adalah seni halus. Ini tentang kesadaran diri, pengendalian diri, dan kemampuan untuk bertindak dengan integritas. Ini tentang kerendahan hati, konsistensi, kepedulian terhadap orang lain, dan pengendalian ego. Orang yang benar-benar bernilai membuat dampak positif melalui tindakan. Tetap tenang dalam pujian maupun kritik, dan membangun reputasi melalui disiplin dan integritas, bukan melalui kata-kata atau pencitraan. Ketika kita hidup sesuai prinsip ini, orang akan melihat nilai kita secara alami. Kita tidak perlu berteriak atau menonjolkan diri, karena kualitas batin kita yang stabil dan tenang sudah cukup untuk membuat orang menghormati kita. Hidup dalam prinsip stoikisme berarti kita tidak terjebak dalam pencarian pengakuan atau validasi. Nilai diri muncul dari konsistensi, integritas, dan kontribusi. Orang yang hidup seperti ini akan dihormati secara alami, tetap tenang dan percaya diri tanpa harus berusaha keras untuk terlihat hebat. Menunjukkan nilai diri tanpa terkesan sombong adalah tentang keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati, antara tindakan nyata dan kata-kata bijak, antara kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah proses seumur hidup yang membutuhkan latihan, kesadaran, dan refleksi, tetapi hasilnya jauh lebih tahan lama dan bermakna daripada pujian sesaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai dari langkah-langkah kecil. Fokus pada kualitas tindakan, dengarkan orang lain dengan tulus, bersikap rendah hati saat mendapat keberhasilan, tetap konsisten dalam komitmen, kendalikan ego dan emosi, hargai pertumbuhan diri sendiri, berikan manfaat tanpa mengharapkan balasan, dan biarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan melakukan hal-hal ini, orang akan melihat nilai kita secara alami tanpa kita harus menonjolkan diri atau terdengar sombong. Kita menjadi sosok yang tenang, percaya diri, berkelas, dan dihormati, sekaligus memberikan dampak positif bagi orang lain.
Menunjukkan nilai diri tanpa terkesan sombong bukanlah hal instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan latihan setiap hari, kesabaran, dan refleksi diri. Setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap interaksi adalah kesempatan untuk menunjukkan nilai kita secara stoik, elegan, dan alami. Ketika kita melatih diri dengan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya dihormati oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Kita menjadi seseorang yang tenang, percaya diri, bijaksana, dan bernilai, tanpa harus terjebak dalam kesan atau pencitraan. Ini adalah seni hidup yang membawa ketenangan, pengaruh positif, dan kehormatan yang tidak dapat digoyahkan oleh opini orang lain. Hidup ini singkat. Jangan gunakan energi Anda untuk membuktikan kehebatan diri. Jangan biarkan ego menguasai Anda. Jangan terjebak dalam pencarian pengakuan yang tak pernah cukup. Fokuslah pada kontribusi, integritas, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Biarkan tindakan Anda berbicara. Biarkan kualitas batin Anda terlihat. Orang akan menghormati Anda, bukan karena Anda membicarakan diri, tetapi karena mereka merasakan nilai sejati dari diri Anda. Setiap kali Anda menghadapi situasi di mana Anda ingin menonjolkan diri, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini menambah nilai bagi orang lain, atau hanya untuk membuat saya terlihat hebat? Jika jawabannya untuk diri sendiri, lebih baik diam. Jika ini untuk memberi manfaat, lakukan dengan tulus. Nilai diri sejati muncul dari tindakan nyata, bukan kata-kata. Ini adalah prinsip stoik yang bisa kita pegang sepanjang hidup, dan siapapun yang mampu menerapkannya akan menjadi sosok yang tenang, elegan, dan bernilai tanpa terkesan sombong, dan mampu menghadirkan dampak positif bagi dunia di sekitar mereka.